الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد. فقال الله تعالى في كتاب القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Sadaqallahu al-azim. Bapak dan Ibu jemaah salat subuh rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala berkemungkinan hari ini adalah penghujung dari Ramadan tahun ini. Di satu sisi kita ada kebahagiaan, tapi di sisi lain kita juga bersedih seperti mana Rasulullah SAW. Ternyata bukan hanya manusia saja yang bersedih, tapi langit, bumi, air, angin semuanya juga termasuk malaikat Allah. Karena kenapa mereka bersedih? Karena ternyata setelah selesai Ramadan ini, manusia yang mereka jaga, malaikat Allah diperintahkan untuk menjaga manusia itu. Manusia-manusia yang mereka jaga itu akan kembali menghadapi bahaya yang besar. Tidak hanya hawa nafsu, tetapi juga syaitan la'anatullah akan menjadi beban yang paling berat bagi kita setelah kita keluar dari Ramadan ini. Oleh karenanya, bersyukur kita pagi hari ini tetap istiqomah, karena Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, apakah amalan yang paling afdol yang kira-kira tidak aku tanyakan kepada selain dirimu, kata sahabat. Maka Rasulullah mengatakan, amantu billahi wa rasuli fastaqim. Apabila engkau sudah menetapkan hatimu beriman pada Allah, kemudian beriman pada Rasul, istiqomahlah kamu di jalan itu. Maka oleh karenanya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqomah dan kemudian juga termasuk orang yang senantiasa menjaga diri kita. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, untuk itu salah satu menjaga istiqomah kita itu adalah dengan senantiasa mengisi rohani kita dengan nasihat-nasihat Allah. Mungkin disampaikan melalui mubalik, disampaikan melalui ustaz, maka diharapkan di luar Ramadan juga bisa diteruskan, karena ini merupakan bagian dari istiqomah untuk kita, untuk saling watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, saling mengingatkan kita. Dan kembali kita mungkin mengingatkan kepada kita semua juga bahwa nanti apabila sudah terbenam matahari ketika di akhir Ramadan ini, maka jatuh kewajiban untuk membayar zakat. Maka oleh karenanya bagi yang masih belum membayar zakat, silakan dipercepat untuk membayar zakat, karena amal ibadah kita akan terkatung-katung, tidak akan sempurna, tidak akan sampai apabila zakat belum kita tuntaskan, belum kita lunasi. Bapak dan Ibu jemaah salat subuh rahimakumullah, 10 menit ke depan kita akan membahas mengenai 3 perbedaan istilah yang sering terjadi di negara kita. Yang pertama adalah Idul Fitri, yang kedua adalah Lebaran, yang ketiga adalah Hari Raya. Makna dari ketiga ini tentu berbeda, dan juga orang yang akan merayakannya juga akan berbeda. Pertama, apabila kita lihat dari makna asal dalam Islam itu adalah Idul Fitri, itu makna asal. Tapi karena di negara kita ini bercampur antara budaya juga dengan agama, tidak bisa dipisahkan. Karena agama juga tidak menolak budaya, budaya juga tidak menolak agama. Kedua-duanya bisa disatukan. Nah, di Minangkabau ini sudah berhasil, maka ada persediaan syarat persediaan kitab Allah itu bermakna antara budaya dengan agama itu berjalan beriringan. Dan oleh karenanya makna dari Idul Fitri ini juga sering berubah-ubah. Bagi orang mukmin, makna dari 1 Syawal ini adalah Idul Fitri. Kata fitri dari kata fatara yuftiru iftiran, jadi aftar. Orang-orang yang iftar itu adalah orang-orang yang berbuka. Jadi orang kita orang iftar. Jadi
Jadi Aidul itu kembali kepada berbuka. Artinya kita tidak boleh malah 1 Syawal itu diharamkan untuk berpuasa. Artinya di situ kita ada berbuka kembali berbuka. Ini makna yang sesungguhnya di dalam Islam. Nah, kembali dalam berbuka ini bukan berarti kita harus membalas dendam apa yang selama ini kita tahan. Itu tidak seperti itu maknanya. Maka Idul Fitri ini adalah kembali berbuka. Kita tidak boleh karena kita sudah berjuang 1 bulan penuh lamanya. Maka Allah berikan, karena Islam itu tidak pernah menganiaya seseorang. Islam itu indah kalau kita pahami. Maka sering saya sampaikan, yang membuat Islam itu sempit adalah pikiran kita. Islam itu adalah universal. Islam itu syumul adanya. Islam itu sesuai dengan zaman, tidak lengkap karena panas, tidak lapuk karena hujan. Ini Islam. Dan artinya apa? Islam itu rahmatan lil alamin. Dia mengayomi malahan sesama muslim dan non muslim pun kita bisa bermuamalah. Begitu indahnya Islam. Maka Islam itu sebabnya bisa diterima di mana-mana. Di Eropa salah satu contoh yang minoritas juga, maka Islam digandrungi di situ. Karena dia menerapkan Islam yang sesungguhnya. Tapi kenapa Islam menjadi sempit? Karena pola pemikiran dan pengamal dari Islam itu kadang-kadang yang sempit. Nah, ini jadi Islam itu tidak menjadi rahmatan lil alamin. Maka kembali Idul Fitri ini makna yang sesungguhnya. Kembali berbuka juga sama, berbuka kita pada waktu maghrib itu kita tidak boleh berlebih-lebihan di dalam berbuka. Nah, Rasulullah SAW di dalam makna yang berbuka itu 1 Syawal itu yang pertama yang dia kerjakan adalah banyak-banyak bertakbir. Ini karena dia merasa bersyukur. Karena pertama adalah kenapa dia bertakbir, bertahmid, di situ bertasbih karena dia merasa pada bulan Ramadan itu dia bersyukur Allah berikan waktu yang panjang untuk beribadah, maka dia bersyukur dengan membanyakkan bertakbir. Takbir Bapak dan Ibu tidak harus bersama-sama, sendiri pun harus bertakbir juga. Dari rumah datang ke sini kita bertakbir, daripada bergibah, daripada kita memuji orang lain, daripada kita berbicara, maka dari rumah semenjak rumah, maka sampai ke masjid kita takbir. Dalam diri kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu aja yang keluar dari mulut kita. Jangan yang lain. Nah, tradisi bagi kita bertakbir itu kadang-kadang karena rame-rame aja. Karena kita sendiri kita tidak lagi bertakbir. Padahal sebenarnya Rasulullah SAW itu bertakbir dia terus dari rumah sampai ke masjid. Kemudian pulang pun dia bertakbir. Yang kedua kebiasaan Rasulullah itu adalah memakai pakaian yang terbaik. Nah, ini perlu diingatkan, pakaian yang terbaik itu bukan pakaian terbaru, bukan. Ini kadang-kadang salah bagi kita. Nah, kita akan sangat disayangkan apabila nanti kita berlomba-lomba untuk memilih pakaian yang baru, apalagi termahal. Ini dalam Islam itu adalah pakaian terbagus. Bisa saja pakaian yang ada ini kita cuci, kita setrika, kita lihat mana kira-kira yang terbaik di antara pakaian itu yang kita pakai. Tidak ada masalah, bukan pakaian terbaru. Nah, cuma jadi kebiasaan bagi kita, memang kita berlomba-lomba untuk membeli pakaian yang terbaru, kemudian juga yang termahal. Apakah salah? Tidak salah, tapi kecenderungan nanti dikhawatirkan ada di kiri kanan kita orang yang sholat dia tidak mampu beli telepon yang mahal. Ada di kiri kanan kita dia tidak mampu beli baju dan itu membuat mereka sakit hati. Maka pakailah pakaian yang baik, yang terbaik di antara. Yang kedua, Rasulullah dia suka memakai wangi-wangian, tapi diingatkan kepada perempuan supaya tidak memakai wangi-wangian yang berlebih-lebihan. Sehingga karena apa? Karena sehingga ketika dia lewat, maka bau wangi-wangian itu akan tercium ke belakang dan itu akan menjadi senjatanya syaitan laknatullah. Karena harum-haruman wangi-wangian itu hanya layak untuk dinikmati oleh para suami, bukan orang-orang lain. Ini mungkin kepada para kaum ibu. Lalu Rasulullah SAW sebelum Idul Fitri itu dia berbuka. Ya, kita buka sama-sama dulu dengan anak-anak kita. Di situ kita ayo selesai kita ketika mau pergi untuk sholat Idul Fitri itu kita berbuka bersama, minum makan bersama. Ini kesempatan kita untuk sama jangan sendiri-sendiri lagi. Karena satu makna dalam Ramadan itu adalah bagaimana kebersamaan keluarga kita. Jadi kita bersama anak, istri, suami bersama. Jangan buka sendiri-sendiri juga. Jangan sahur sendiri-sendiri juga. Ambil maknanya kita di sini bersama dengan anak. Dan pemimpin keluarga itu juga berhak untuk berkewajiban untuk mengajak anak dan istri
bersama. Di sini menjadi kebersamaan di dalam bulan Ramadan ataupun di 1 Syawal. Lalu kemudian Rasulullah sebelum pergi, Rasulullah juga mandi, disunahkan mandi. Maka mandi terlebih dahulu. Kalau seandainya kita banyak dan keluarga itu mulai dari subuh atau sebelum subuh itu sudah mulai mandi, sudah rapi-rapi kita. Ini kebiasaan Rasulullah. Dan terakhir, Rasulullah SAW itu senantiasa berkunjung ke tempat sahabatnya. Nah, ini mungkin yang menjadi tradisi bagi kita berkunjung. Kunjung itu bukan bermakna pergi makan, bukan, tetapi saling mendoakan. Maka ucapan yang dianjurkan di dalam kita 1 Syawal itu adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Itu adalah anjuran kita mendoakan bahwasanya segala amal ibadah yang kawan-kawan kita lakukan, yang sahabat kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat kita juga mendoakan kita seperti itu. Taqabbalallahu minna wa minkum, didoakan. Ini indahnya di dalam Islam. Rasulullah juga kemudian di dalam 1 Syawal itu dia biasa mengikuti jalan yang berbeda. Ketika dia pergi dan balik, dia jalan berbeda. Tujuannya bukan untuk jalan-jalan, bukan. Tapi tujuan Rasulullah itu adalah untuk menyapa lebih banyak dari sahabat-sahabat, berkunjung banyak dari sahabat. Jalan contohnya orang yang berada di sudut sana, ketika dia jalan balik, mungkin yang akan ditemui adalah orang itu juga. Tapi apabila dia jalan ke sini, dia akan bertemu dengan orang-orang yang berbeda. Itu tujuannya. Di setiap bertemu dengan orang, kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah makna Idul Fitri kita. Yang kedua, ada istilah lebaran. Lebaran ini maknanya berasal dari kata bahasa Jawa, Sunda. Ada kata lebur, ada kata lebar. Ya, kemudian ada kata libur, ya 3. Pertama lebar dengan libur, dan kemudian lebar. Kalau lebar berarti luas. Nah, apa makna dari luas ini adalah pada 1 Syawal itu kita memiliki hati kelapangan. Ini makna dari lebar. Kita kembali memiliki hati lapang. Jadi tidak ada lagi satu lebaran yang cemburu, tidak ada. Islam itu menyuruh kita untuk senyum. Walaupun bukan sesama muslim, tetapi non muslim kita senyum. Ini indahnya di dalam Islam. Walaupun orang itu tidak membalas senyum kita, tidak masalah. Itu sedekah bagi kita. Maka Islam itu indah karena akhlaknya, bukan karena ilmunya, tapi Islam itu indah karena akhlak. Nah, ini yang sering kita terlupakan. Kadang-kadang kita fokus kepada ilmunya, tapi lupa untuk mengamalkan. Kalau kita baca sejarah, betapa banyak orang-orang yang tersentuh dan kemudian masuk ke dalam Islam ketika Rasulullah SAW zaman Rasulullah adalah karena akhlak Rasulullah. Kita ingat ada seseorang yang sering meludah Rasulullah pergi untuk sholat subuh. Ini kisahnya viral juga. Ya. Jadi berkali-kali Rasulullah marah, tidak. Nah, coba ibu kalau datang dari sebelah kanan nih, lalu ada orang meludah di depan ibu, kira-kira gimana kita? Kalau Rasulullah, dia tidak pernah marah. Tapi kemudian 2 kali Rasulullah tidak marah, diludahi, kemudian dia balik lagi ke rumah ganti bajunya untuk sholat subuh. Begitu indahnya. 3 kali juga sama. Akhirnya 4 kali ketika tidak bertemu lagi orang itu, ternyata orang itu sakit. Rasulullah yang duluan datang untuk menjenguk orang itu. Semua orang lain belum ada yang datang sama sekali. Gara-gara akhlak yang mulia itu, orang itu masuk dalam Islam. Nah, kedua, Rasulullah ketika dulu masa hidupnya itu sering memberi makan seorang kakek tua di tepi jalan. Kakek tua yang buta di tepi jalan. Dia ngoceh aja kakek tua. Ngoceh ini seperti setiap orang yang dia tahu lewat di depannya, dia duduk di tepi jalan itu, dia akan panggil orang itu. Wahai sebulan, kau dengar ke sini. Kau tahu Muhammad kan? Kalau kau tahu Muhammad, jangan kau ikuti Muhammad. Muhammad itu gila. Muhammad itu penyihir. Muhammad itu akan membawamu kepada kesesatan. Rasul Muhammad SAW itu sering memberi makan orang yang setiap belum pergi bekerja, dia selalu datang ke situ dulu. Makan. Ketika dia datang, dia tepuk Muhammadnya. Bulan, kau tahu tak Muhammad? Ini Muhammad dong. Dia tepuknya. Kau tahu tak Muhammad? Jangan kau dekat Muhammad kan? Muhammad itu sudah dikenal, dia orang gila. Ada ini Muhammad. Kata Rasulullah, iya. Dia kata iya. Akhirnya apa? Dia beri makan selalu, tapi sambil orang tua ngoceh terus ya. Akhirnya Rasulullah meninggal dan 3 hari tidak datang. Dia heran, kemana orang yang selalu memberi makannya? Tapi ketika Abu Bakar Rasulullah ini meninggal, akhirnya apa yang ditanya kepada Fatimah, kepada Siti Aisyah anaknya, wahai Aisyah, adakah wasiat-wasiat dari istri?
dari suamimu yang tidak kita tunaikan lagi. Kita sudah tunaikan semua apa kebiasaan Rasulullah. Adakah kebiasaan Rasulullah yang belum aku tunaikan? Ada, wahai ayahanda. Apa? Biasanya suamiku itu setiap sebelum pergi kerja dia selalu memberi makan kakek tua yang ada di pinggir jalan. Segera Abu Bakar kemudian pergi membawa makan ke situ dan kemudian bertemulah kakek ini dalam keadaan berpenuh karena 3 hari tidak ditemui oleh orang yang dulu. Lalu ketika terdengar langkah kakinya, tercengang kakek ini. Apa yang dikatakan ketika itu? Engkau kemana? Engkau sudah terbawa oleh Muhammad kan? Dia bersama begitu juga dia ngoceh terus. Engkau sudah terpikat oleh Muhammad kan? Sudah 3 hari engkau tidak ke sini memberi saya makan. Pasti engkau sudah ikut Muhammad. Begitu bencinya orang dengan Muhammad dari dulu. Akhirnya Abu Bakar ini dengan diam kemudian dia menyuapkan makan. Memang buta secara mata, tetapi perasaan tidak buta. Dia merasakan suapan yang dulu dengan suapan yang sekarang itu berbeda. Akhirnya ditepis. Apa katanya? Engkau siapa? Engkau bukan orang yang dulu. Engkau pasti sudah disuruh oleh Muhammad untuk meracun saya. Pak, masih tetap ngoceh. Akhirnya apa? Kata Abu Bakar ini mungkin bahasa orang sekarang sudah naik juga barangkali. Sudah naik juga asal dulu ya. Akhirnya apa ketika itu? Wahai paman, memang aku ini bukan orang yang dulu. Lalu orang dulu mana? Orang yang dulu itu adalah orang yang selalu engkau hina, engkau caci, dialah Muhammad. Bagaimana kalau posisinya kita? Kita selalu diberi makan, ternyata orang yang makan tiap hari yang kita caci itu Muhammad. Terdiam, tidak ada bahasa sama sekali yang keluar dari mulutnya. Lalu kemana dia? Kata kakek ini, dia sudah meninggal 3 hari yang itu sebabnya tidak datang dalam 3 hari. Inilah menjadi asbab kakek ini kemudian memeluk agama Islam. Bayangkan, orang zaman Nabi banyak masuk dalam Islam itu karena keindahan akhlak. Bukan karena keindahan ibadah kita, tidak. Karena keindahan ibadah kita hanya itu adalah direct langsung dengan Allah. Itu untuk Allah. Tapi keindahan akhlak kita itu akan menjadi rahmatan lil alamin orang sekitar kita. Termasuk juga orang yang tidak mengerti tentang Islam, dia akan melihat Islam itu dari kening kita, dari umat Islam itu sendiri. Karena dia tidak pernah melihat ini, tidak pernah membaca ini. Lalu dia akan mendefinisikan Islam itu dari kita semula. Kalau kita baik, dia akan mengatakan Islam itu baik. Tapi kalau kita perangai kita tidak baik, dia akan mengatakan Islam itu tidak baik. Nah, oleh karenanya, mari tampilkan Islam itu dengan keindahan seperti Rasulullah SAW. Maka kita tegur, kita sapa kebiasaan inilah yang hadir pada 1 Syawal. Maka lebaran bermakna adalah lebar. Dan kemudian lebur. Apa makna lebur itu? Makna lebur salah satu adalah peleburan dosa. Ini maknanya. Peleburan dosa sehingga dosa-dosa yang dilebur ini kemudian sudah hilang. Dan kemudian makna lebur juga dimaknakan lebur juga dimaknakan di situ adalah mencat rumah. Itu sebabnya banyak orang hari lebaran ini, orang raya ini banyak berlomba-lomba untuk mencat rumah. Karena dia memaknai lebaran seperti itu. Maka kita termasuk maknanya yang mana? Dan kemudian lebaran juga dimaknai sebagai libur, hari libur. Nah, karena hari libur inilah mereka kemudian pergi bertamasya, kemudian pergi rawu-rawu, pergi mandi-mandi, boleh. Tapi ingat, bagi orang yang memaknai Idul Fitri itu memang tidak disangkanya, tetapi dia ikut pergi lebaran, pergi berlibur, tapi dia tetap ingat kepada Idul Fitri. Karena makna Idul Fitri bagi orang mukmin itu, makna 1 Syawal itu adalah terletak pada Idul Fitri, hari raya. Ketika kita makna dari hari raya, apa yang akan terjadi? Maka kita akan berfoya-foya di sini, akan bermakan. Makanya orang-orang dulu ada yang 1 Syawal itu dia menganggap hari raya. Artinya dia kemudian memutar musik-musik dan kemudian dia berjoget-joget karena dia menganggap ini hari raya. Itu yang terjadi. Dia kemudian bersama keluarganya dia menganggap hari raya di situ. Maka hari raya itu baginya adalah hari yang bersenang-senang. Ini makna Idul Fitri, Lebaran dan hari raya. Sekarang termasuk kepada kita mana makna yang kita dekat kepada kita. Bagi kita orang-orang mukmin, maka kita kembali kepada makna asal. Apa makna asal itu? Adalah Idul Fitri. Kembalilah kita untuk berbuka. Fitri, maka ada orang yang memaknakan juga fitrah. Kembali kepada fitrah. Walaupun ini kalimatnya sebetulnya tujuannya berbeda, tapi setidaknya juga kembali kepada fitrah itu adalah penting. Yuladu ala fitrah. Apa maknanya? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha.
Oh, di dalam diri kita ini ada dua sifat. Pertama sifat fujur, sifat keburukan. Yang kedua sifat takwa, fujur wa takwa. Maka sifat takwa itulah sifat asli kita sebenarnya. Kita ini orang baik sebenarnya Bapak dan Ibu. Semuanya kita orang baik. Dalam diri kita ini ada sifat-sifat Tuhan. Ada asma-asma Allah dalam diri kita ini. Maka kita ini baik sebetulnya mewakili Allah Subhanahu wa taala kebaikan kita. Itulah sebetulnya kembali kepada fitrah itu, kita kembali kepada kebaikan. Apa kebaikan kita itu sebenarnya? Yang pertama adalah fitrah beragama. Setiap manusia ini fitrah beragama. Saudara-saudara kita yang di pedalaman, karena dia cenderung kepada beragama, tapi tidak sampai salah ke mereka, akhirnya dia menyembah pohon kayu, dia menyembah kemudian batu-batuan. Ini pada fitrah beragama, karena dia yakin ada yang di bumi ini pasti akan ada yang mengadakannya. Tidak mungkin langit ada dengan sendirinya, tidak mungkin batu ada dengan sendirinya. Tapi karena salah Islam tidak sampai ke sana, dia malah menyembah pohon-pohon, menyembah batu-batu, itulah. Tapi itu fitrah ke Tuhan. Fitrah beragama. Jadi fitrah beragama ini setiap kita sudah ada. Maka kita kembali kepada fitrah beragama. Yang kedua, fitrah kita ini kesucian. Kita suci sebetulnya. Karena kita dari Allah turun ke alam misal, kemudian alam rahim, turun ke alam fana. Jadi alam yang kita lewati alam arwah, alam misal, alam rahim, alam fana. Alam fana masuk kepada alam barzakh. Alam masuk mana? Alam akhirat. Yang misal titik siratal mustaqim, kita diadili di situ, kita akan masuk titik siratal mustaqim, kemudian disitulah kita akan ditentukan masuk neraka dan masuk ke dalam surga. Apabila kita ada dosa, maka kita akan berjatuhan dulu ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak dosa, mulai kita meniti titian itu, kita akan sudah nyentuh. Tapi semakin sedikit dosa kita, semakin ke ujung kita sampai, maka kita tidak akan terjatuh. Dan akhirnya nanti kita akan kembali kepada Allah. Jadi perputaran kita itu begini. Nah, jadi dari perputaran kita itu begini deh. Jadi alam arwah, alam misal, alam rahim. Rahim itu alam ibu kita. Masuk ke alam panas sekarang. Dan kemudian alam barzakh. Mau tidak mau kita semua harus masuk ke alam barzakh. Harus masuk ke perut bumi. Itu mau tidak mau, suka atau tidak suka. Maka jalan untuk masuk ke alam akhirat itu harus masuk ke alam kubur. Dan inilah yang harus kita persiapkan untuk kedepannya. Lalu kemudian terakhir kepada Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sudah kita sucikan selama Ramadan. Jangan kita kotori lagi pada satu sawah. Istiqomah kita. Kalau makan biasa kita sudah kontrol, ayo kontrol terus makan dan jaga terus makan itu. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan juga latihan-latihan setelah itu. Puasa satu sawah, puasa 6 hari dalam bulan Syawal. Nanti puasa Senin Kamis rutin terus walaupun tidak 1 bulan. Lalu kemudian ibadah kita yang rutin, maka juga kita istiqomahkan. Karena jasmani kita harus diisi, rohani kita diisi. Imam Al-Ghazali mengatakan ada 4 sifat dalam diri kita ini. Pertama namanya sifat kalbun. Sifat kalbun ini yang kita tepis selama Ramadan ini. Apa sifat kalbun? Sifat rakus. Kalau di luar Ramadan biasanya semuanya kita makan. Karena sifat kalbun ini, sifat apa makna kalbun dalam bahasa kita? Anjing. Jadi sifat kita ini suka menyalah orang, suka marah orang, itu kalbun itu kerjanya. Dalam kata Imam Al-Ghazali, dalam diri setiap kita tidak siapapun tidak kira siapa orangnya, termasuk ustaz juga sama. Ya ada sifat anjing di dalam. Ya suka menyalah orang, suka marah orang. Yang kedua adalah sifat khinzir, sifat babi. Babi itu kita haramkan adalah tidak hanya karena dagingnya dan memakan makanan yang kotor, tetapi juga karena sifat dan perangainya. Nah ini juga ada sifat dalam diri manusia itu, ada sifat khinzir namanya. Dan apabila bersatu sifat yang dua ini, sifat kalbun dengan sifat khinzir, jadilah sifat syaitan. Tapi yang kembali kepada fitrah itu kita memunculkan sifat yang keempat, namanya sifat malaikat. Itulah sebenarnya yang kita cari dalam Ramadan ini. Dan di penghujung Ramadan ini hati kita pasti lebih tenang, lebih damai ketimbang sebelum Ramadan dulu. Ketenangan inilah yang kita cari. Berapa banyak pun harta yang orang tunjukkan kepada kita, kita tidak butuh. Karena kenapa? Kita sudah cukup dengan ketenangan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Artinya apa? Kita siap untuk menghadap Allah dalam ketenangan. Karena kenapa? Ada orang nanti yang tidak siap menghadap Allah ketika dia tidak tenang, dia terkejut. Ketika tenang saja, contohnya pesawat saja, Bapak dan Ibu, ketika ada guncangan di atas, pilotnya apabila tenang dia pasti ada kemungkinan untuk selamat.
Tapi apabila pilotnya ketika itu dia tidak tenang, dia akan hancur. Termasuk juga akan hancur lebur dari penumpang-penumpangnya. Nah inilah ketenangan, inilah sebenarnya yang kita cari. Termasuk juga ketika malaikat maut itu datang menghampiri kita, kita siap dan tenang untuk menghadapi. Itulah yang kita cari sebenarnya dalam Islam. Ketenangan itu sudah kita dapat di penghujung Ramadan ini. Mari senantiasa kita jaga di luar Ramadan. Karena kenapa? Karena musuh yang terbesar yang akan dilepas kembali oleh Allah Subhanahu wa taala adalah syaitan laknatullah. Itulah yang akan kita waspadai. Tapi ingat, jangan cemas. Kita yang bisa selalu istiqomah, insya Allah tidak akan terbedaya oleh semua itu. Dan itulah sebabnya kita kokohkan, kita istiqomahkan amal ibadah kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Mari senantiasa kita maknai satu Syawal itu dengan Idul Fitri, tidak sekedar untuk lebaran atau tidak berhari raya. Idul Fitri lebih bermakna dari makna yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.